hanya Kau tempatku Kembali kami sampaikan laporan kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumwendong untuk edisi minggu ini. Setelah melayani dalam reli KKR selama 4 hari di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Gembala Jemaat dan Bapak Ibu Gembala dipercayakan Tuhan untuk melayani di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di gereja 1 jam saja di Pakuwon Mall, Surabaya. Pada kesempatan tersebut, Gembala Jemaat melayani dalam KKR Doa Malam di hari yang pertama dan KKR Youth di hari yang kedua. Dengan penuh semangat dan antusias, jemaat Tuhan hadir dalam KKR tersebut dan mengalami lawatan Tuhan. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Segalanya hatiku Kau pun tahu. Saya percaya akhir zaman itu asik. Betul ada tantangan, betul ada masa-masa yang sukar. Tapi pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan justru nyata dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada alasan untuk bersyukur. Tapi setan juga mau kita punya alasan selalu untuk mengeluh. Kapan saya tahu saya dipimpin oleh daging, kapan saya tahu saya dipimpin oleh roh. Bu, kalau engkau selalu hanya melihat masalah, engkau hanya dipimpin oleh daging. Emangnya gak pernah ada kebaikan Tuhan? Pak, kalau engkau cuma lihat masalah, kau dipimpin oleh daging, Pak. Emangnya gak ada kebaikan Tuhan? Adik-adik muda, kalau engkau hanya lihat masalah, saya beri nama kau dipimpin oleh daging. Emangnya Tuhan tidak baik dalam kehidupanmu? Tapi waktu kita fokus pada kebaikan Tuhan, waktu kita dipimpin oleh roh, apapun yang kita lihat membuat kita akan bersyukur. Karena kita tahu Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita tidak pernah gagal, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita selalu menyediakan yang terbaik. Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Ada banyak orang muda stres. Ada banyak ibu-ibu stres. Ada banyak bapak-bapak dalam perjuangan yang stres. Karena dunia di mana kita hidup, dunia makin apa serah? Ada orang yang bisa ngeluh sama temennya, dia bilang gini, gila laki gue. Kita nih punya anak 3. Dia pikir gaji 35 juta, dia udah bisa seenaknya. Jarang pulang. Punya perempuan lain. Gue sakit hati. Sampai temennya bilang gini, apa? Gaji laki lu 35 juta. Kalau laki gue gaji 35 juta. Dia pulang, gue gendong. Dia mau selingkuh kayak dia gak mau pulang, biarin. Dan laki gue gajinya gak sampai 3 juta. Selingkuh juga dia. Saya sampai bilang, ya Pak, gaji 3 juta aja selingkuh. Ini bagaimana 30 juta nih? Kita kalau ditegur ngambek. Kita kalau ditegur marah. Kita doa, Tuhan, kalau minggu ini Tuhan tidak jawab doa saya. Saya mau ke gereja lagi sampai malaikat bilang, siapa sih dia marah melulu? Bukti kebaikan Tuhan tidak selamanya berkat. Tapi bukti kebaikan Tuhan kadang-kala teguran-teguran Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan sedang melatih kita. Kesombongan kita mulai dicabut. Keangkuhan kita mulai dicabut. Kepala batu kita mulai dicabut. Kebiasaan duniawi kita dicabut. Sehingga kita dapat berkata, sekarang aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Saudara-saudara yang sedang menghadapi hidup yang keras hari-hari ini. Jangan ngotot. Jangan ngelawan. Angkat tangan dan bilang, have your way in me, oh God. Biarlah jalanmu terjadi dalam hidupku. Karena Tuhan sendiri bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan.
Waktu kita ditegur, dilatih, dipukul, dihajar Tuhan, kita keluar sebagai pemenang dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Malam ini kita diingatkan, suka atau nggak suka, siap atau tidak siap, we face the end times. Kita menghadapi akhir zaman. Orang tambah serakah, orang tambah masa bodoh, orang tambah bersaing, orang tambah arogan dan saling menjatuhkan. Tetapi roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Engkau mau kecewa, engkau mau menangis, engkau mau putus asa, gak ada yang mau peduli sama saudara. Tapi kalau engkau bangkit, Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kapan sih Tuhan tinggalkan engkau? Bu, I know. Pak, I know. Adik-adik muda, I know. Yang kau hadapi berat, yang kau hadapi menyakitkan. Tapi kapan Tuhan meninggalkan kita? Yang bikin kau kuat sampai hari ini kan karena Tuhan yang pegang tanganmu. Setan hanya berhasil menjajah dan mengintimidasi engkau. Sampai kau pikir hidupmu susah, hidupmu menderita. Tapi kalau kau mau lihat, kau mau sadar perbuatan Tuhan, kau akan berkata, thank you Father. I know I face problem, but always your faithful come true. Kesetiaan Tuhan selalu nyata dalam hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Boleh nggak Bu stop mengeluh? Boleh nggak Pak stop mengeluh? Boleh nggak mulai hari ini just give thanks. Sadar, Pak, sadar bahwa Tuhan itu baik. Adik-adik muda sadar bahwa Tuhan itu baik. Bu sadar bahwa Tuhan itu baik. Makin kau menghadapi tantangan, makin kau melihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tangannya mana? Come on. Yeah. Tapi kau belum lihat sebelah kanan, boleh lambaikan tangannya. Lompat mana? Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Lambaikan tangannya. Oh, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati adik-adik muda yang dahsyat dan luar biasa. Hidup Kristen tantangannya berat. Orang dunia kayaknya apa aja boleh. Orang Kristen ini nggak boleh. Kita emosi dikit. Jangan emosi lu, kita kan Kristen. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya walaupun tantangannya berat tapi hidupnya asik. Salah satu persoalan anak Tuhan bukan tidak cinta Tuhan. Tapi salah satu persoalan dari anak Tuhan adalah suka nggak enakan. Pacaran raba-rabaan nggak boleh gitu. Tapi saya suka nggak enakan gitu. Diraba-raba. Ya biar kehendakmu yang jadi. Gila kali lo. Hidup Kristen harus punya prinsip. Dan itu yang bikin asik. Dan saya mau bilang di akhir zaman ada banyak orang yang kasihan lihat orang Kristen.
Kesiannya orang Kristen gak boleh ngerokok, gak boleh nge-vape. Kesiannya orang Kristen gak boleh masuk klub. Kesiannya orang Kristen gak boleh nonton blue film, tayangan-tayangan cabul. Kesiannya orang Kristen pacarannya jauh-jauhan 1,5 meter. Mau pacaran atau ujian nasional? Kayaknya kalau orang dunia asik itu. Bisa main gurita-guritaan. Gak usah ketawa yang udah pengalaman. Kalau yang gak ngerti kan kelihatan bengong. Kalau yang udah pengalaman. Gilbert tahu aja. Di akhir zaman ada banyak orang yang kasihan lihat hidup Kristen. Khususnya anak-anak muda Kristen. Itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Raja kasihan. Lalu raja kelihatannya kasih jalan. Sama-sama bilang sama saya tidak butuh jalan dari dunia. Anak Tuhan gak perlu dikasihanin. We know what we are doing. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Betul kita ada tantangan, betul kita ada pergumulan. Alkitab saya bilang singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab saya bilang kalaupun 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Sama-sama bilang saya tidak butuh jalan dari dunia. Saya butuh jalan dari Tuhan. Karena waktu Tuhan menolong kita, Dia angkat kita, Dia bela kita, Dia sertai kita, Dia kuatkan kita, Dia bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Haleluya. Semua sama-sama katakan. Kegagalan manusia tidak bisa merusak rencana Allah dalam hidup. Bangkit. Kita masih punya Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Boleh gak stop kecewa? Boleh gak stop sakit hati? Boleh gak percaya bahwa bersama Yesus engkau akan melihat hal-hal dahsyat? Yesus tidak pernah gagal, saudaraku. Ingat, kau punya tanggung jawab. Sorry untuk ngomong ini. Ada saatnya kau berhenti menangis. Ada saatnya kau berkata, ini waktunya aku menjalankan tanggung jawabku. Aku pasti bisa lewati semuanya. Tuhan di pihakku. Sehingga masa-masa yang sukar adalah pelajaran-pelajaran berharga. Untuk saya tangguh dan kuat. Berhenti mengeluh. Your life is great. Hidupmu dahsyat. Hidupmu luar biasa. Betul mungkin sebagian saudara hari ini menghadapi masalah. I don't care. Tapi yang saya tahu Tuhan yang berada di pihakmu akan membimbing engkau dengan kemenangan dan kemuliaan.